Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap pengurus Takmir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta Bapak Ibu semuanya yang hadir di majelis ilmu ini, di kajian rutin Sirah Nabawiyah ini. Semoga tiada hentinya kita terus saling berdoa dan mendoakan Allah semakin hujamkan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam kepada kita. Allah senantiasa hadirkan penjagaan kepada kita berupa malaikat-malaikatnya untuk senantiasa menaungi kita, melindungi kita. Allah hadirkan kesehatan untuk kita beserta keluarga. Mungkin ada yang saat ini, detik ini dihadirkan berbagai ujian, Allah semakin kuatkan, Allah lapangkan diri kita untuk semakin sabar dan syukur dan bisa lulus dalam ujian saat kita berada di dunia ini, sehingga kelak nanti kita bisa selamat sampai surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita tiada hentinya bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, segala puji itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana pula doanya Nabi Musa alaihissalam saat dihadirkan berbagai ujian kehidupan, beliau awali segala doanya itu diawali dengan memuji kepada Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, tiada puji, tiada pujian kecuali hanyalah untukmu ya Rabb. Di segala puji itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat, serta kita masih diizinkan untuk bisa duduk di sini. Masya Allah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Dan tiada hentinya kita setiap pekan kita belajar menggali bagaimana perjuangan hidup beliau, bagaimana detik demi detik beliau mensyiarkan ilmu Allah hingga berada tepat di hati kita masing-masing ini, yang kita pegang kuat-kuat akidah ini. Maka marilah senantiasa kita perbanyak pula untuk bersolawat kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa yang akan kita pelajari hari ini, kita nanti akan masuk di bab tentang mulanya kaum muslimin hijrah ke Madinah. Jadi permulaannya kaum muslimin hijrah ke Madinah. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan kita memahami setiap ilmu yang sedang kita pelajari, dan Allah senantiasa hadirkan berbagai solusi atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi, khususnya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik-baik, rezeki yang terbaik, yang halalan thayyiban ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah kami hadir di majelis ilmu ini termasuk amal salih yang Kau terima ya Rabb. Allahumma a'inna, ya Allah, tolonglah kami ya Rabb, ala dzikrika, senantiasa dekat kepadamu ya Rabb, wa syukrika, mudah bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa Engkau mudahkan dalam memperbaiki, memperbagus amal-amal ibadah kami. Amin, Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke bab inti kita hari ini tentang hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, kita review sekilas tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan kita kemarin Di pekan kemarin kita belajar tentang Bai'ah Aqabah Kubro atau Bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi Bai'ah Aqabah ini adalah salah satu pintu gerbang kejayaan umat Islam. Ketika
hadir 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita dari Yatsrib, dari Madinah, yang bersumpah setia di hadapan ya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tepatnya kemarin kita bahas di tahun ke-13 kenabian. Itu kalau dikuruskan di tahun Masehi itu 622 Masehi di bulan Juni ya, tepatnya di bulan Juni 622 Masehi. Itu bermula ya di musim apa ya? Saat itu adalah di musim haji ya. Jadi orang-orang Madinah masih mengadakan kegiatan yang sebagaimana ajaran nenek moyang beliau, yang tanpa mereka sadari itu adalah ajarannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ajaran ibadah haji itu mengikuti tuntunannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka ibadah haji, tapi ibadah hajinya sudah sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya semirip-miripnya adalah yang kita lakukan. Ya, sebagaimana yang disempurnakan, yang diperbaiki lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kaum Yatsrib, kaum Quraisy dan beberapa di masa itu sebelum Rasulullah SAW itu ya dilahirkan, itu ibadah hajinya itu berbeda. Mereka juga tawaf, tapi tawafnya itu berbeda. Tawafnya itu ada yang bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul, bahkan ada yang membuka auratnya, ya. Dan di sekeliling sana malah justru ditanam patung-patung atau berhala-berhala. Maka lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah untuk membersihkan itu semuanya, memperbaiki itu semuanya, untuk ya meluruskan akidah kembali. Dan perjanjian Aqabah Bai'ah kedua itu kemarin kita bahas terjadi di malam hari. Jadi karena mereka itu rombongan dari kaum Yatsrib itu sebenarnya bukan hanya 73 dan 2 wanita, 73 laki-laki dan 2 wanita, bukan. Banyak rombongan ibadah haji itu. Setiap tahunnya banyak, bahkan dari Yatsrib ratusan. Ya, ada yang menyebutnya lebih dari 400, ada yang menyebutnya 500, banyak sekali. Nah, saking banyaknya itu, sementara yang sudah mulai yakin dengan agama Islam, yang sudah disebarkan kemarin utusannya Nabi Muhammad di Bai'ah Aqabah pertama untuk dikirim ke Madinah, namanya kemarin Pak Saidan mengingatkan ya, Mus'ab bin Umair ya, itu berhasil mengislamkan banyak orang ini. Mereka ketika ingin berjumpa dengan Rasulullah itu sembunyi-sembunyi ya, dengan sembunyi-sembunyi. Jadi Bai'ah Aqabah itu tempatnya seperti di ya atas bukit ya, itu terletak di antara Mina dengan Mekah ya, antara Mina dengan Mekah ada bukit ya, Aqabah. Di bukit ini mereka naik itu bertahap, 3 orang, 3 orang, 3 orang. Kenapa? Karena dikhawatirkan jika nanti diketahui oleh orang Yatsrib yang lainnya, maka nanti akan menjadi ramai. Dan kalau sudah ramai akan diketahui oleh orang Quraisy, disangka akan membuat persekongkolan untuk menyerang kaum Quraisy. Karena sebagaimana kita ketahui di masa-masa itu Rasulullah itu sangat diintimidasi, sangat diancam terus oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka bertahap ya, 3 orang, 3 orang, 3 orang sampai terkumpullah semuanya, kemudian berbai'ah. Apa saja isi Bai'ah Aqabah kedua? Ini ada 5, kemarin kita bahas. Yang pertama, mereka bersaksi sepenuh hati, jiwa dan raga mereka, harta nyawa mereka bersiap dalam sumpah ini. Yang pertama, mereka siap untuk taat, untuk mendengar taat, baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka nggak sukai, taat kepada Rasulullah SAW. Artinya otomatis taat juga kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka wajib untuk berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Artinya siap semuanya, harta bendanya pun untuk diperjuangkan dalam membela agama Islam. Yang ketiga, siap untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keempat, agar mereka tidak terpengaruh oleh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini agar tidak goyah imannya. Yang kelima, mereka bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Artinya mereka harus bersedia, sumpah setia menjamin keselamatan bagi Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana ia menjaga anak dan istri mereka sendiri. Di saat selesai sumpah inilah, kalau di dalam kitab ya yang di Sirah Nabawinya Ar-Rahiq ya, itu disebutkan tentang tiba-tiba muncul suara teriakan yang melengking, yang mengagetkan semua orang setelah bai'ah. Nah itu kalau ditelusuri di beberapa riwayat disebutkan itulah teriakannya syaitan.
ketika syaitan tidak terima dengan adanya bai'ah itu. Syaitan ingin menggagalkan itu, tapi sudah terlambat, bai'ahnya sudah terlanjur terjadi. Maka syaitan ini teriak. Nah, teriakannya ini tujuannya untuk agar didengar oleh orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy mengetahui adanya kejadian malam itu. Maka di esok pagi harinya mulailah sungguh-sungguh orang-orang Quraisy mulai mendengar berita-berita ini, mulai perlahan-lahan mencari di tenda-tendanya orang-orang Yathrib Madinah, memastikan apakah benar semalam ada kejadian itu. Jadi pelan-pelan dicari. Kebetulan yang ditanya-tanya ini malah justru mereka-mereka yang belum berbaiat. Akhirnya mereka nggak tahu menahu. Ya. Maka itu kan kemarin kita bahas terjadi di hari tasyrik yang terakhir. Artinya setelah pagi hari itu mereka sudah siap-siap untuk pulang, ya, selesai ibadah hajinya masing-masing. Jadi ketika mereka sudah perjalanan pulang, di tengah-tengah kaum Quraisy baru sadar bahwa ternyata itu adalah berita benar, maka ditangkaplah dua pimpinan, ya, karena kemarin kita bahas saat selesai bai'ah Rasulullah membagi ada 12 pemimpin, ya, 12 pemimpin sebagaimana Hawariyin, ya, yang melindungi Nabi Isa alaihissalam. Maka dipimpinlah 12 pemimpin ditunjuk oleh Rasulullah. Nah, 2 ini ketangkap. Yang satu, ya, karena saking beraninya dan pengaruhnya besar, orang Quraisy tidak berani nangkap, akhirnya dilepaskan. Tapi yang satu ini ketangkap, diikat, dibawa ke Mekah lagi. Saat dibawa ke Mekah lagi, ya, kemudian orang-orang yang dari Yathrib ini yang sudah mulai perjalanan pulang ini hendak kembali lagi mau menjemput saudaranya yang ketinggalan tadi. Udah menyiapkan pedang, udah siap mau berperang untuk menyelamatkan satu ini. Tapi qadarullah, Allah izinkan dengan jalan yang lain. Ada salah satu kaum Quraisy yang melihat bahwa orang yang ditawan ini ternyata dulu pernah menjamin keselamatan dirinya saat berdagang ke Syam melewati Yathrib. Maka merasa ada hutang budi, mereka akhirnya bersiap untuk menjadi jaminan agar dirinya ini, pimpinan salah satu yang ketangkap ini, bisa dilepaskan. Dan alhamdulillah kemudian semuanya orang-orang Yathrib 73 plus 2 ini akhirnya bisa selamat kembali ke Madinah. Ini sekilas yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Maka apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan belajar lanjutan dari kisah ini tentang hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, ya, beserta dengan hikmahnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa hujamkan, ya, keberkahan, kenikmatan, pahala yang berlimpah untuk musannif pengarang kitab yang yakni Syekh Umar Abdul Jabbar, ya, pengarang kitab Khulasanul Yakin ini. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hijratul muslimina, hijrahnya kaum muslimin ilal madinati, ke negeri Madinah. Lamma amilat Quraisyun, jadi lamma, tatkala atau ketika, ya, amilat, ya, mengetahui. Siapa yang mengetahui? Yakni Quraisyun. Kaum Quraisy ini mulai yang mengetahui bintisyarul islami, mulai tersiarnya Islam fil madinati, di negeri Madinah, ya, atau satu di negeri Yathrib, syaddadatil, ya, adiyah, mereka mulai mengeraskan gangguan, mulai meningkatkan ancaman kepada siapa? Ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mulai mengeraskan gangguan, ancaman, celaan, ya, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sudah mulai tahu, ternyata di Madinah sudah mulai, ya, Islam ini mulai berjaya, maka mulailah muncul rasa kekhawatiran, kepanikan dari orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kehidupan orang-orang Quraisy itu, ya, 99%-nya itu didapatkan dari perdagangan. Dan perdagangan mereka itu keberhasilannya adalah mereka harus melewati, menyusuri pesisir Laut Merah, yang dimana itu melewati daerah-daerah Yathrib sebelum nanti sampai di Syam. Jadi mereka itu sangat masyhur berdagang itu sukses kalau merantau ke Syam. Syam itu kalau saat ini negara termasuk Palestina, negeri Syam. Nah, tapi sebelum ke Syam, orang-orang Mekah pasti melewati Madinah dulu, melewati Yathrib dulu. Mereka khawatir kalau nanti seandainya seluruh Madinah ini sudah muslim semuanya, dan dulu tahu bahwa orang-orang Quraisy itu memerangi kaum muslimin,
maka dikhawatirkan keamanannya saat nanti berdagang. Jadi mereka mulai ya bagaimana caranya agar orang-orang muslim ini tidak hijrah ke sana dan yang di Yathrib atau di Madinah ini tidak semakin berkembang pesat. Fa'amarahum. Lalu ya Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, maksudnya ini humnya kembali kepada para sahabat Nabi, bil hijrati, untuk hijrah ilal Madinati, ke negeri Madinah. Jadi ketika Rasulullah melihat para sahabat ini semakin diintimidasi, semakin tidak tenang, semakin terancam, Rasulullah mulai memerintahkan kepada para sahabat ini untuk hijrah. Dan hijrah ini semata-mata dilakukan oleh kaum muslimin di masa itu bukan karena takutnya dengan ancaman Quraisy, tapi karena perintah dari Rasulullah. Perintah otomatis dari Rasul, juga perintah dari Allah. Jadi nanti kita akan belajar mengambil hikmah di sini. Barang siapa yang menjalankan perintah Allah, ya, perintahnya Rasulullah, maka sudah pasti Allah akan kasih jaminan, ya, jaminan, ya, yang tidak pernah kita dapatkan, ya, masya Allah, yang lebih baik daripadanya. Nanti kita akan belajar hikmah salah satunya di sini. Wali haki bi ikhwanihimul ansori. Jadi Rasulullah ini memerintahkan untuk hijrah ke Madinah ini, ya, walil haki, untuk bertemu, ya, bi ikhwanihimul ansori, bertemu dengan saudara-saudara mereka sesama muslim, yakni dari kaum Ansor atau kaum Yathrib, yang kalau kita kemarin bahas adalah kaum Khazraj dan kaum Aus yang sudah mukim lebih dulu di Madinah. Fakharaju min Makkah khufyatan. Lalu Nabi, ya, fakharaju di sini memerintahkan mereka hijrah, ya, masya Allah, ke Madinah, ya. Ini fakharaju, kharaju itu keluar, ya, min Makkah, dari Mekah, khufyatan, dengan diam-diam atau dengan senyap, dengan sembunyi-sembunyi. Mengapa dengan sembunyi-sembunyi? Khaufan, dikhawatirkan atau ditakutkan, min antamuna'uhum Quraisyun minal hijrati. Kaum Quraisy nanti akan menghalangi perjalanan hijrah mereka. Wa arada Abu Bakrin ayyuhajira. Ketika mendengar para sahabat ini diperintahkan untuk hijrah, maka muncullah wa'aradam, dan berkehendaklah, inginlah, maulah, ada keinginan dari Abu Bakar ayyuhajira, juga untuk ikut berhijrah. Famana'ahur Rasul, maka ya mencegah, ya, kepada Abu Bakar ini oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaqiya ma'ahu bi Makkah. Kenapa kok diminta untuk dicegah? Karena diminta nanti, ya, untuk menemani Rasul dulu tinggal di Mekah, yang nantinya hijrah nanti bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi para sahabat ini diminta untuk hijrah semuanya secara bertahap, sembunyi-sembunyi, kecuali satu yang gak mau sembunyi-sembunyi. Dia terang-terangan berani, luar biasa. Namanya adalah Umar bin Khattab. Beliau membawa buat panah itu, busur, membawa pedang. Beliau bawa pegang, siapa yang berani menghalangiku, ya, bersiap-siap akan yatim anak-anaknya. Ya, masya Allah, itu gagahnya luar biasa. Beliau sebelum berangkat untuk ke negeri Madinah, Umar bin Khattab itu berjalan dengan pedenya, menancapkan busur dan pedangnya. Beliau tawaf dulu, tawaf mengelilingi Ka'bah dulu. Dan ini benar-benar gak ada yang berani mengganggu Umar bin Khattab. Kemudian dia dengan terang-terangan setelah selesai tawaf, beliau lanjutkan perjalanannya dengan penuh tenang. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya untuk berhijrah itu diam-diam, nunggu, ya, waktu petang, bertiga, berdua. Tapi Umar bin Khattab ini pemberaninya luar biasa. Nah, kita lanjutkan, ya. Setelah mulai bertahap adanya, ya, perjalanan-perjalanan ini, nanti, ya, diriwayatkan hanya ada 3 yang tertinggal. Yakni yang pertama nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia nanti yang akan melindungi Rasulullah, menggantikan tempat tidurnya Rasulullah SAW. Dan nanti yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq yang akan menemani Rasulullah dari setiap perjalanannya, termasuk singgah ke gua, ya, terlebih dahulu, ya, termasuk, ya, mendampingi setiap detik demi detik perjalanan Rasulullah SAW, Abu Bakar. Dan yang ketiga adalah baginda Nabi SAW itu sendiri. Jadi ada 3 nanti yang untuk hijrahnya paling belakangan. Ittafaqu Quraisyin, ya, persetujuan atau persekongkolan atau kesepakatan ala qatslir rusuli, ya, dari kaum Quraisy ini untuk membunuh Nabi SAW. Jadi sudah mulai melihat, loh, kok orang-orang, ya,
Quraisy di sini sudah mulai banyak yang hijrah. Bahkan mereka sungguh-sungguh ketika hijrah itu ditanyain, apakah kamu yang dulu tuh gak punya apa-apa hijrah ke Quraisy ini kemudian kamu kaya raya, kamu akan hijrah begitu saja? Maka jawabnya sahabat ini menjawab, sungguh, aku akan tinggalkan semua hartaku ini, ya, aku akan hijrah kembali, memulai dari nol lagi, dari awal lagi. Jadi mereka ketika hijrah itu tidak membawa apa-apa, harta benda tidak sekalipun, kecuali hanya apa yang dikenakannya dan pembekalan secukupnya dalam perjalanan. Masya Allah, ini betapa ketulusan, kesungguhan dari kaum muhajirin untuk patuh dan taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Nah, ketika mulai banyak yang sudah lepas, ya, tanpa diketahui oleh orang Quraisy, maka mereka orang-orang Quraisy mulailah berkumpul di dalam namanya Darun Nadwah. Mereka melakukan seperti kayak sidang parlemen, atau istilahnya, ya, mereka bermusyawarah, diutuslah para pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah orang Quraisy membicarakan ini, membicarakan ancaman atau bahayanya nanti kelak jika umat Islam ini sudah kuat, kokoh, dan sudah dikenal juga orang Khazraj dan Aus itu sangat pandai bermain pedang. Dikhawatirkan nanti akan menyerang balik orang-orang Quraisy. Maka sebelum kejadian itu, ya, mereka mengadakan perkumpulan yang sangat genting ini. Di dalam perkumpulan yang genting ini, ya, di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum juga disebutkan itu ada syaitan, ya, yang dia itu menyamar atau mimbo-mimbo menjadi seorang kakek tua yang dia bukan pemimpin dari kabilah Quraisy, ikut-ikutan di dalam itu, ikut-ikutan menyamar, ya, di situ, dan disitu memberikan kontribusi yang besar. Karena saat itu dari kabilah Quraisy mengatakan, udah biarin saja Muhammad itu keluar dari negeri ini, biarkan apa saja dia sukai, tapi tidak di negeri ini. Kemudian seorang kakek ini, ya, yang dalam kitab Ar-Rahiq, ya, Al-Mahtum disebutkan bahwa beliau itu adalah syaitan, ya, atau iblis. Dia mengatakan, oh, itu nggak tepat, itu bukan ide yang bagus, karena kita tahu bagaimana, ya, indahnya kalam-kalam, ya, kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka orang-orang nanti yang ada ditempati oleh Rasulullah pasti akan membelanya, pasti nanti akan memerangi balik kita, yang akan mengancam kita. Maka jangan itu yang diputuskan. Kemudian ada pimpinan dari, ya, kabilah Quraisy lagi yang mengusulkan, bagaimana jika Muhammad ini kita kurung, ya, tidak kita kasih makan sebagaimana para mereka pensyair-pensyair yang pernah, ya, wafat sebelumnya. Jadi pensyair-pensyair yang sangat terkenal, tapi karena tidak sesuai dengan hukum adat di Quraisy, mereka dikurung, tidak diberi makan sampai dibiarkan meninggal di dalam kurungan tersebut, atau istilahnya di penjara. Maka si kakek ini kembali lagi, dia alih-alih menjadi seorang yang tua, yang bijaksana, mengatakan, sungguh sekali-kali tidak, jangan kamu ikuti usulan ini, karena nanti kita tahu para sahabat-sahabatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah, ya, orang-orang yang sangat cinta dengan Muhammad. Maka ketika kita kurung, mereka pasti akan menghalalkan segala cara untuk menumpas kita. Maka itu bukan usulan yang tepat. Kemudian muncullah usulan dari Abu Jahal. Apa usulannya? Kenapa tidak kita kumpulkan perwakilan dari setiap kabilah kita, para pemuda-pemuda yang gagah berani, untuk mengambil pedang masing-masing untuk mencegah Muhammad kemudian dibunuh secara serempak. Artinya, ya, darah yang dikeluarkan itu dilakukan oleh semua kabilah. Maka Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, ketika mau menuntut kisos, menuntut ganti rugi, tidak akan bisa menuntut ganti rugi, karena yang dituntut adalah semua orang Arab, semua kabilah orang Arab. Ini usulannya Abu Jahal. Maka si kakek tadi langsung menjawab, ya, itu usulan paling bijak dari semua orang bijak. Ini katanya si syaitan. Maka itulah kesepakatan yang ada di Darun Nadwah. Nah, ini kita lanjutkan. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sara lahu ashabun wa ansaru yadafi'una anhu wa yanshuruna da'watuhu sammamu ala qatlihi. Jadi ketika orang-orang Quraisy ini, ya, mulai ra'at, melihat bahwa Nabi banyak sekali pendukung, ya, sahabat-sahabat dan penolong-penolong, ya, maksudnya ini adalah kaum Ansor yang mendukungnya,
membela, bahkan ikut mensyiarkan ya, wa yansyuruna da'watahu, ikut mensyiarkan dakwahnya Nabi, samamu ala qatslihi, mereka mengambil keputusan untuk membunuh beliau. Nah, di sini usulannya siapa tadi? Ternyata usulannya Abu Jahal. Ya. Wattafaqu ala ay ya'khudhu min kulli qabilatin syabban. Mereka sepakat setuju ya untuk mengambil seorang pemuda dari tiap-tiap perwakilan kabilah, wa yajtami'u amama darihi, supaya mereka berkumpul di muka rumah beliau, maksudnya di depan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu sebenarnya sudah mengamati Rasulullah itu kalau malam tidurnya itu ba'da Isya itu awal, tapi Rasulullah pasti nanti akan bangun di dini hari, di sepertiga malam akan bangun berjalan ya untuk mau ibadah. Nah, ini dicegah di depan rumah. Nah, ini kalau keluar rencananya mau dipukul atau mau diurus pedang rame-rame, itu rencananya ya. Fa idza kharaja darabuhu darbata rajulin wahidin. Jadi fa idza kharaja, maka ketika keluar, maksudnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, darabuhu, mereka ya memukul ya, mereka ya menghunus ya, darbata rajulin wahidin. Jadi karena dikeroyok rame-rame, maka sekali pukul harapannya langsung Rasulullah itu wafat. Liyatafarraqa damahu fil qabaili, supaya terbagi darah beliau di antara kabilah-kabilah. Fala yaqdiru aqaribuhu ala muharibatil arabi kullihim. Ya. Sehingga kaum kerabat beliau, maksudnya adalah Bani Manaf, ya, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, tidak bisa memerangi kaum Arab semuanya, karena nggak bisa nuntut, nggak bisa ya minta dikisas ganti rugi dan lain sebagainya. Walakin Allah, tetapi Allah a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam bima tafaqas alaihi Quraisyun, ya, memberitahu tentang rencana-rencana yang dilakukan oleh kaum Quraisy tadi. Wa amarahu bil hijrati ilal Madinah, dan Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah ke Madinah. Maka disitulah mulai yang dikisahkan Rasulullah meminta tolong ya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah, memakai ya kain hijau yang biasanya digunakan oleh Nabi ya untuk tidur. Dan Rasulullah kemudian ketika beliau itu mau keluar, itu sebenarnya pemuda ini sudah ada di depan rumah semuanya, siap sudah mengepung. Kemudian Rasulullah membaca Quran surah Yasin ayat 9 sambil mengambil debunya ini ya, setelah baca surah Yasin ayat 9 ini ditaburkan, dilemparkan ke muka depan rumah. Maka Rasulullah berjalan seperti biasa, tapi orang-orang semua pemuda ini gak ada yang melihat Rasulullah ini sedang lewat. Nah, untuk ayat perintah tentang Rasulullah SAW diberitahu akan adanya rencana pembunuhan ini ya turunlah Quran surah Al-Anfal ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika orang-orang Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu, memenjarakanmu, membunuhmu, mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya Allah, menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Adapun perintah untuk hijrah itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini kisahnya kita cukupkan sampai sini dulu ya, karena semakin dalam nanti kisahnya kan semakin seru ya. Masya Allah, betapa perjuangan Rasulullah SAW detik demi detiknya saat beliau mulai ya masuk ke gua ya, saat beliau ya ada ya Masya Allah Abu Bakar tuh digigit ular sampai tidak berani ya mengucapkan kata-kata, sampai bersuara saja tidak berani, saking apa Masya Allah beliau saking taatnya kepada Rasulullah, saking menjaga keselamatan, Masya Allah luar biasa. Jadi apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari ya sirah Nabi di bab ini ya. Yang pertama, bahwa hijrahnya kaum muslimin ini sejatinya bukanlah lari dari medan perang, bukan lari dari medan dakwah,
tapi justru ini menambah ketabahan dan keteguhan iman. Saat beliau itu diperintahkan untuk hijrah, untuk taat, mereka meninggalkan sanak, saudara, harta, benda, semuanya ditinggalkan. Demi apa? Taat, nurut dengan apa yang menjadi inginnya Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah ini belajar untuk apa? Mengalah untuk menang. Banyak orang yang ingin kalau ingin menang ya udah langsung saja ya hadapi satu demi satu. Bukan itu strateginya. Di sini belum diajarkan syariat di detik-detik ini untuk langsung berhadapan, untuk langsung ya menghunuskan pedang, bukan. Tapi mengalah sejenak untuk mempersiapkan diri yang lebih baik. Belajar mengalah untuk menang. Yang ketiga, ya menumbuhkan rasa saling rela berkorban satu sama lain, sesama saudara, sesama muslim. Ya. Jadi nanti kita akan bahas juga ini terkait dengan Piagam Madinah yang sangat masyhur, juga tentang derajat isar. Jadi orang-orang Ansor itu ketika menyambut kaum muhajirin itu Masya Allah, betapa sangat cintanya dan memegang bayah Aqabah yang kedua tadi ya. Bahwa ketika dia punya harta misalkan 1 hektar, maka dia langsung bilang kepada kaum muhajirin, silakan ambil separuhnya, separuh ini halal untukmu, separuh lagi untukku. Aku punya istri 2. Kalau kamu berkenan, ya, aku ceraikan yang 1, nikahi istriku. Sampai semuanya itu diserahkan. Demi apa? Demi saudaranya sesama muslim. Ini sampai istri saja. Masya Allah, luar biasa. Jadi, saking rela berkorban, meskipun dia sendiri membutuhkan. Ini orang-orang Ansor. Saking menolongnya orang-orang muhajirin itu luar biasa. Ya. Dan ini juga bagian dari apa? Mengecek, menguji keimanan. Semakin taat atau semakin tidak. Jadi, ini menambah ketaatan kepada Allah. Ya, Masya Allah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hijrah itu sejatinya, gitu ya? Ini kan perintah tentang hijrah. Lalu hikmah buat kita apa sih sejatinya hijrah itu? Maka kita ambil dari hadis riwayat ya Imam Nasai, hadis riwayat ya muttafaqun alaih, disebutkan ketika Rasulullah SAW itu ditanya, hijrah apa ya Nabi yang paling utama itu? Rasulullah SAW menjawab, orang yang berhijrah dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah sungguhnya adalah ketika kita sungguh-sungguh meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari hijrah. Dan janji Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 bagi orang-orang yang berhijrah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Masya Allah. Jadi ini janji Allah. Maka banyak orang-orang yang sukses, banyak orang-orang yang semakin dimudahkan ya kehidupannya itu ketika dia berani untuk meninggalkan kampung halamannya untuk sungguh-sungguh berhijrah. Coba kita cek semuanya. Orang-orang yang luar biasa ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh pasti dia ya serta-merta berani untuk meninggalkan tempat kampung halamannya. Dan hampir semua yang di sini ya, Masya Allah ya, karena penempatan dan lain-lain berhijrah ya, Masya Allah. Bahkan ada pesan ya, makalah dari Imam Syafi'i ya. Ketika apa? Ini untuk menguatkan kita dalam medan hijrah ini ya. Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika itu sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika itu masih terasa kamu lelah, maka berjalanlah. Jika itu pun masih tidak bisa, merangkaklah. Namun jangan pernah berhenti untuk berbalik arah. Ini adalah bagian dari apa? Pesannya, makolahnya, nasihatnya Imam Syafi'i untuk menguatkan kita di jalan hijrah ini. Tatkala kita sungguh-sungguh di jalan ini, maka pegang kuat-kuat meskipun dengan tadi ya, nggak bisa berlari, kita lari-lari kecil. Nggak bisa lari kecil, kita berjalan. Nggak bisa berjalan, kita ya harus perjuangkan ini meskipun merangkak sekalipun. Dan alhamdulillah, kemarin kita juga bahas ya, ada satu dosa, kata Nabi SAW ya, sabda beliau, ada satu dosa yang tidak bisa gugur, tidak bisa terhapus dengan sholat, haji ataupun dengan umrah. Tapi dosa ini hanya bisa dihapuskan oleh Allah dengan lelahnya seorang hamba dalam mencari nafkah, dalam bekerja. Masya Allah, ini juga jalan hijrah kita, jalan perjuangan kita. Maka sungguh-sungguhlah kita dalam ya menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Amin Allahumma amin. Saya doakan semoga kita semuanya semakin dihujamkan nikmat keimanan. Barang siapa yang iman, yang kuat tekadnya, medan apapun, persoalan apapun akan terasa ringan.
Jadi semakin kuat iman kita, semakin nyaman kehidupan kita, semakin dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jika ada satu hal yang belum tepat, itu mohon ridhonya, murni dari kesalahan saya. Jika ada suatu hal yang benar yang hak, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Sairin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.